Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang kalian masih belajar di rumah bersama orang tua, kakak maupun adik kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita sudah masuk pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan mata pelajaran pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini materi bahasa Indonesia kita adalah kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Jadi kalian sudah tahu peta pikiran itu apa yang sudah Bu Guru jelaskan pada tema 1. Jadi anak-anak, untuk membuat peta pikiran suatu teks itu untuk mempermudah kalian, kita menggunakan kata tanya. Di dalam bahasa Indonesia ada 6 macam kata tanya. Yang pertama itu apa? 2 siapa, 3 kapan, 4 di mana, 5 mengapa, 6 bagaimana. Nah, sekarang fungsinya apa? Kata tanya apa itu fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa fungsinya adalah menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya kapan fungsinya adalah menanyakan waktu. Kata tanya di mana fungsinya menanyakan tempat. Kata tanya mengapa fungsinya menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana itu fungsinya menanyakan cara atau proses. Nah, sekarang bagaimana kita mengidentifikasi informasi penting suatu teks? Itu juga dengan menggunakan kata tanya, sama seperti peta pikiran yang kalian buat, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat di atas itu mengandung informasi berupa terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya yang tepat itu karena waktu terjadinya, berarti kata tanya yang tepat yang kita gunakan adalah kapan. Bagaimana kalimat tanyanya yang tepat? Kalimat tanyanya yang tepat pada kalimat tersebut adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah kata tanya pada kalimat, contoh kalimat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita lanjut. Bagaimana menuliskan informasi penting dalam teks sejarah? Yang pertama, setiap teks itu memiliki informasi penting. Teks apapun itu mengandung informasi. Jadi kalau kita menuliskan informasi penting dalam teks sejarah, berarti kita mendapatkan informasi mengenai sejarah teks tersebut, ya. Yang kedua, informasi penting itu dapat kita ketahui dengan menggunakan kata tanya. Seperti tadi, seperti kita membuat peta pikiran, ya, dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, pelajaran kita bahasa Indonesia subtema 1 ini sudah selesai. Bu Guru mengharapkan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, menghindari keramaian, dan rajin cuci tangan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.